Pernahkah kalian melihat tetesan keran yang mengenai permukaan air? Pernahkah kalian bermain lompat tali? Perhatikanlah gerakan tali yang digetarkan. Baik adik-adik, langsung saja kita akan belajar mengenai materi getaran dan gelombang. Nah, sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya kalian mengetahui indikator apa yang akan kita capai bersama. Nah, yang pertama, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan karakteristik getaran pada pegas dan bandul. Yang ketiga, kalian dapat menentukan besaran-besaran pada getaran dan gelombang. Yang keempat, kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis gelombang. Dan terakhir, yang kelima, kalian menganalisis penggunaan konsep getaran dan gelombang dalam teknologi dan permasalahan kontekstual. Nah, materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, getaran, pengertian getaran, besaran pada getaran, kemudian materi gelombang, pengertian gelombang, macam-macam gelombang, besaran pada gelombang. Mungkin istilah ini kalian tidak asing mengenai istilah getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui kedudukan keseimbangan. Apa saja contohnya? Yang pertama, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Gerakan pada ayunan, gerakan bandul, dan getaran pada pegas. Nah, silahkan kalian perhatikan simulasi di bawah. Getaran memiliki besaran-besaran, yaitu adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap satuan waktu. Dan besaran yang kedua adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, periode sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Simul dari T itu adalah periode, simul dari F adalah frekuensi. Nah, selain frekuensi, periode pada getaran, pada ayunan sederhana, contohnya bandul, periode dipengaruhi oleh panjang tali dan gravitasi. Nah, dari video ini kalian bisa perhatikan persamaan periode itu sama dengan T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi itu sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Nah, di mana T adalah periode, F adalah frekuensi, G adalah gaya gravitasi, dan L adalah panjang tali. Nah, pada sistem pegas juga memiliki periode dan frekuensi. Namun, yang mempengaruhi adalah untuk periode itu adalah massa dan konstanta pegas, di mana periode itu sama dengan 2pi akar M per K, dan frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Nah, di mana M adalah massa benda dan K adalah konstanta pegas. Nah, mari kita coba contoh soal agar kalian bisa lebih memahami materi getaran. Contoh soal adalah sebuah benda bergetar dengan frekuensi sebesar 20 Hz. Tentukan besar periode getaran pada benda tersebut. Nah, untuk mencari periode itu sama dengan 1 per M. 1 per 20 itu sama dengan 0,05 sekund. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai materi getaran. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi gelombang. Nah, apa itu gelombang?
kalian bisa perhatikan simulasi yang ada di video. Gelombang dibagi berdasarkan medium peramatannya. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membuka medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanik yang pertama adalah gelombang suara. Yang kedua, gelombang gempa bumi. Yang ketiga, gelombang pada dawai. Nah, gelombang juga dapat dibagi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Apa saja itu? Nah, yang pertama kita sebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal ini arah getar tidak lurus dengan arah rambat. Arah getarnya ke atas dan ke bawah, arah rambatnya ke kiri atau ke kanan. Arah rambatnya ke kiri dan ke kanan, arah getarnya sama ke kiri dan ke kanan. Gelombang transversal itu ada bukit gelombang, ada lembah gelombang. Arah rambatnya ke kanan, arah getarnya naik turun. Nah, satu gelombang transversal itu bisa kita tentukan dari puncak gelombang menuju puncak gelombang berikutnya. Nah, contoh gelombang longitudinal kalian pasti pernah melihat di motor kalian atau mobil kalian. Contohnya adalah pegas atau shock breaker. Nah, di gelombang longitudinal itu ada rapatan dan regangan. Satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah satu rapatan ditambah satu regangan. Nah, ini yang disebut dengan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Nah, apa saja besaran-besaran pada gelombang? Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua, besaran panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Nah, untuk gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Nah, untuk gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan dan dua regangan yang saling berdekatan. Nah, selain amplitudo dan panjang gelombang, besaran pada gelombang juga. Nah, periode pada gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Atau secara matematis, periode itu adalah T sama dengan T per M. Nah, selain periode, besaran yang lainnya adalah frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan F. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Atau secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. Nah, ada lagi besaran gelombang. Selanjutnya, cepat lambat gelombang.
Nah, cepat rambat gelombang itu sama dengan jarak tempuh gelombang setiap satuan waktu. Rumuskan di mana kecepatan itu karena F itu 1/t, maka cepat rambat juga kita bisa rumuskan V sama dengan lambda dikali F. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama, mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang, yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Tentukan besar cepat rambat gelombang air laut tersebut. Diketahui frekuensi 8/10 sama dengan 0,8 Hz, artinya lambda sama dengan 2 meter. Nyatanya adalah V. Jadi V sama dengan lambda dikali F. 2 dikali 0,8 sama dengan 1, mudah kan?